Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Dila dengan NIM 0623 4083 3201 dari kelas 5 MIN Prodi D4 Manajemen Informatika untuk mata kuliah Praktikum Keamanan Komputer. Di sini saya akan membuat video tugas UAS Praktikum Keamanan Komputer, yaitu tentang keamanan jaringan menggunakan Wireshark. Sebelum langsung ke simulasi ataupun praktik dari cara menggunakan Wireshark, saya akan jelaskan dahulu materi tentang praktikum keamanan jaringan komputer dan Wireshark. Jadi, apa sih dari keamanan jaringan itu? Apa pengertian keamanan jaringan? Keamanan jaringan itu adalah bidang keamanan cyber yang bertujuan melindungi jaringan komputer dan sistem komunikasi dari ancaman serta serangan cyber, baik yang berasal dari internal maupun eksternal, agar pertukaran data dan penggunaan sumber daya jaringan tetap aman. Lanjut, apa alasan pentingnya analisis lalu lintas jaringan? Analisis lalu lintas jaringan itu penting, karena yang pertama dapat mendeteksi aktivitas mencurigakan atau serangan cyber sejak dini. Yang kedua, mencegah akses tidak sah ke dalam jaringan. Yang ketiga, menjaga keamanan data yang ditransmisikan antar perangkat. Dan yang keempat, memastikan kinerja dan kestabilan jaringan tetap optimal. Yang kelima itu membantu administrator jaringan dalam mengidentifikasi masalah dan mengambil tindakan pengamanan yang tepat. Lanjut, apa sih definisi dari keamanan jaringan? Jadi, keamanan jaringan atau network security adalah serangkaian praktik, kebijakan, dan teknologi untuk melindungi jaringan komputer dari akses tidak sah, serangan cyber, kerusakan, dan penyalahgunaan data. Itu dengan tujuan menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data serta sistem yang melibatkan kontrol akses firewall, enkripsi, dan antivirus untuk mengamankan jaringan dari ancaman seperti peretasan, malware, dan pencurian data. Apa sih tujuan dari keamanan jaringan? Jadi tujuan keamanan jaringan itu dapat didefinisikan dengan CIA triad. CIA triad ataupun CIA itu artinya confidentiality, integrity, dan availability. Apa confidentiality? Jadi confidentiality itu adalah tujuan keamanan jaringan untuk menjaga kerahasiaan data sehingga informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Upaya menjaga kerahasiaan dilakukan dengan mekanisme seperti autentikasi pengguna, kontrol akses, dan enkripsi data, agar data tidak dapat dibaca atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak memiliki akses. Jadi confidentiality itu contoh kecilnya itu seperti saat kita memasukkan password ke sebuah sistem, itu dari sistem mereka itu tidak akan langsung muncul apa yang kita masukkan di password atau tidak langsung muncul ke plain text. Tapi pastinya bakalan dienkripsi dan muncul sebuah kode yang tidak dapat dibaca oleh admin sistem. Jadi password itu hanya bisa diketahui oleh kita. Itu cara dengan mana itu caranya dienkripsi. Tidak langsung muncul secara plain text. Yang kedua itu ada integrity atau menjamin keutuhan dan keakuratan data, sehingga data tidak dapat diubah, dihapus, atau dimanipulasi tanpa izin. Dan dalam keamanan jaringan, integrasi dijaga dengan penggunaan hashing, checksum, dan sistem otorisasi, sehingga setiap perubahan data dapat terdeteksi dan dipastikan berasal dari sumber yang sah. Yang ketiga itu ada availability, itu memastikan sistem, jaringan, dan data selalu tersedia dan dapat diakses oleh pengguna yang berhak ketika dibutuhkan. Next itu ada Wireshark. Wireshark itu adalah perangkat lunak atau software analisis lalu lintas jaringan yang digunakan untuk menangkap ataupun capture, memantau, dan menganalisis paket data yang mengalir melalui jaringan komputer secara real-time maupun dari hasil file tangkapan layar. Wireshark memungkinkan pengguna melihat detail setiap paket data, termasuk protokol yang digunakan, alamat IP, sumber dan tujuan, port, serta isi data, sehingga Wireshark ini tuh sering dimanfaatkan untuk pemantauan jaringan, analisis keamanan, troubleshooting jaringan, dan pembelajaran protokol jaringan. Fungsi Wireshark itu sendiri pertama itu menangkap paket data atau paket capture yang melewati jaringan secara real-time. Yang kedua, menganalisis protokol jaringan dan alur komunikasi antar perangkat, mendeteksi aktivitas mencurigakan, memantau troubleshooting, dan memverifikasi keamanan dan kinerja jaringan. Dan terakhir itu, Wireshark digunakan sebagai media pembelajaran dalam jaringan dan protokol komunikasi.
Adapun jenis-jenis protokol yang dapat dianalisis di Wireshark. Yang pertama itu ada HTTP ataupun HTTPS, yang itu biasanya digunakan oleh website-website ataupun komunikasi web. Yang kedua itu ada DNS, penerjemahan nama domain ke alamat IP, FTP itu transfer file, TCP itu pengiriman data yang andal, UDP pengiriman data yang cepat, IP itu pengalaman dan pengiriman paket, pengalamatan dan pengiriman paket, ICMP itu pengecekan dan diagnosa jaringan, dan ARP itu pemetaan alamat IP ke MAC address. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja Wireshark. Lanjut, pertama-tama itu kita masuk ke virtual machine box dan jalankan kalinya, tapi karena saya sudah menjalankan kali, kita langsung saja masuk ke Kali Linux-nya. Di sini kita ke arah terminal ataupun CMD-nya Kali Linux, lalu ketikkan IPA. IPA ini berfungsi untuk mengetahui IP address Kali Linux yang sedang saya gunakan ini. Dapat dilihat, ini iNet 10.0215, ini adalah IP address Kali Linux yang sedang saya gunakan. Yang nantinya ini bakal menjadi IP source destination-nya. Lanjut kita klik ketikkan sudo su untuk ke Kali utama. Masukkan password. Nah, ini sudah berada di root Kali. Lanjut kita ketikkan sudo wireshark. Wireshark. Nah, dia bakal langsung masuk ke halaman tampilan antarmukanya Wireshark. Sebenarnya dari sini juga bisa diklikkan Wireshark. Dia juga bakal muncul dan tetap sama ke sini. Karena Kali Linux ini sudah include dengan Wireshark. Jadi sudah pasti ada di Kali, sudah pasti Wireshark ada di Kali. Di sini itu adalah perangkat jaringan yang bakal kita pakai untuk mengcapture paket-paket yang lewat nanti. Tapi di sini saya menggunakan RH0. Nah, dapat dilihat, jadi bagaimana sih cara kita mengcapture paket di Wireshark? Nah, biasanya nanti paket itu bakalan muncul di sini, banyak. Tapi sekarang kosong, itu kosong karena kita belum mengaktifkan web browser. Jadi, belum ada paket-paket jaringan yang lewat, paket-paket yang lewat di interface jaringan ini. Lanjut, cara untuk melihat paket-paket jaringan yang lewat, itu kita ke web browser. Nah, setelah web browser diaktifkan, kalian bakalan melihat ada banyak sekali paket jaringan yang dapat kita lihat informasinya, baik dari protokol TCP, DNS, ataupun HTTP, itu semua bisa diakses. Dan di bagian source ini adalah IP address atau IP pengirim, sedangkan ini IP tujuan. Destination ini IP tujuan. Protokol itu ada banyak tadi yang sudah dijelaskan di materi, ada DNS, TCP, IP, ataupun dan lain-lain. Nah, cara untuk mengetahui kita coba satu contoh dengan cara klik kanan, kita follow ke TCP stream. Nah, di sini dapat melihat beragam banyak informasi dari paket data yang kita capture tadi. Jadi itu saja cara mengcapture paket dari Wireshark, cukup sederhana dan tidak terlalu ribet. Lanjut ke simulasi ataupun praktik yang dibutuhkan itu saya akan mengcapture paket HTTP dan HTTPS. Langkah pertama itu saya akan mencoba mengcapture paket HTTP. Itu caranya dengan membuka browser, lalu kita ketikkan login test. Ini sebuah aplikasi sederhana yang biasa digunakan untuk sniffing Wireshark. Itu HTTP. Di sini saya akan pakai yang paling atas. Nah, kita masukkan username dan password. Saya masukkan username-nya tes dan passwordnya juga tes. Klik login, karena tanpa diklik login itu package datanya nggak bakalan muncul di Wireshark.
Tuh, udah. Udah login, terus coba kita tutup dulu. Lanjut, karena tadi kita sudah login di jaringan HTTP, maka kita bakalan meng-capture jaringan yang sudah kita login tadi dengan cara kita masukkan filter di sini, kita klikkan HTTP. Untuk apa filter HTTP ini? Itu untuk memunculkan protokol yang muncul itu hanya HTTP. Kalau di sini kan protokol yang muncul banyak tuh TCP, HTTP, HTTPS. Jadi kalau difilter ke HTTP itu yang bakal muncul yang HTTP saja. Itu lebih mempermudah untuk mencari tahu. Hmm. Lalu lanjut, saya bakalan cari yang website yang sudah kita loginkan tadi untuk mengetahui informasinya dan melihat datanya melalui Wireshark. Ini, klik kanan dan di-follow ke TCP string. Nah, dapat dilihat ini merupakan komunikasi antara klien dan server yang dapat kita lihat melalui Wireshark. Jadi, dapat dilihat di Wireshark ini, username dan password tadi yang kita inputkan itu masuk juga ke sini. Dapat dilihat di sini juga. Jadi, melalui HTTP ini itu kurang kurang aman karena password dan username itu tidak dienkripsi, jadi dia bakalan muncul secara plain text ataupun kata dengan jelas seperti ini. Jadi data-data yang masuk itu bakal mudah disadap melalui Wireshark ini kalau di HTTP. Oke. Sama halnya juga dengan yang ini. Dapat melihat semua, bahkan kode-kode programnya pun dapat kita lihat dan kita kopikan seperti itu. Jadi itu cara capture paket melalui HTTP dengan sederhana, yaitu sniffing di web browser melalui login test yang sudah ada. Lanjut, saya akan mencoba melakukan capture paket dengan HTTPS. Caranya hampir sama dengan HTTP. Sebentar, salah. Ini di browser tadi, kita new tab. Untuk HTTP itu kan, di tadi itu kan website-website gratis gitu yang sudah memang khusus untuk sniffing Wireshark. Untuk HTTPS itu kita menggunakan, coba kita capture Google. www. Apakah dengan Wireshark, Google ini dapat kita lihat username, password, dan data-datanya? Sudah? Sudah? Eh, nah. Lanjut kita filter TCP, TCP port 443. Kenapa saya filter dengan TCP port 443? Karena 443 itu biasanya port khusus untuk HTTPS. Nah, ini adalah Google yang sudah berhasil di capture melalui Wireshark. Sekarang kita lihat infonya. Apakah seperti HTTP tadi yang langsung muncul username dan password menggunakan plain text? Apakah HTTPS juga akan seperti itu? Kita follow dan ke TCP stream. Nah, inilah perbedaan dari HTTP dan HTTPS. Kalau HTTP tadi tuh dia langsung muncul menggunakan langsung ke plain text, tidak dienkripsi sama sekali, dan keamanannya rendah. Jadi, dengan HTTP tadi tuh penyadap itu mudah sekali mengetahui data yang ada di website HTTP tadi. Sedangkan HTTPS ini, yang Google tadi, ini dapat dilihat ini merupakan kode-kode unik ataupun sudah dienkripsi. Jadi, penyadap ataupun orang-orang yang ingin jahil itu bakalan kesulitan untuk mengetahui apa data dari Google itu sendiri. Dan enkripsi ini hanya bisa diketahui oleh klien, oleh server yang memiliki data deskripsinya. Setelah saya melakukan simulasi ataupun praktek cara capture
jaringan menggunakan Wireshark. Di sini saya akan lanjut menjelaskan peran Wireshark dalam keamanan jaringan. Yang pertama itu ada monitoring jaringan. Wireshark digunakan untuk memantau lalu lintas jaringan secara real time, sehingga administrator dapat melihat aktivitas komunikasi antar perangkat yang terjadi di dalam jaringan. Seperti yang kita lakukan tadi, saat develop ke TCP stream, kita dapat melihat apa aktivitas komunikasi yang terjadi di dalam jaringan tersebut. Yang kedua itu ada deteksi aktivitas. Wireshark digunakan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan pada jaringan, yaitu dengan cara menganalisis pola lalu lintas yang tidak normal. Wireshark membantu mengidentifikasi potensi ancaman seperti akses tidak sah, percobaan serangan, atau penyalahgunaan jaringan yang dapat membahayakan sistem. Dan yang ketiga itu ada analisis forensik jaringan. Dengan cara melakukan investigasi setelah terjadi insiden keamanan. Data paket yang tertangkap dapat digunakan sebagai bukti digital untuk mengetahui penyebab serangan, metode yang digunakan, serta mengevaluasi kelemahan sistem agar kejadian serupa itu tidak dapat terjadi lagi dan dapat dicegah di masa depan. Jadi seperti evaluasi menggunakan Wireshark. Nah, setelah saya menjelaskan materi dan melakukan simulasi, jadi di sini saya akan sampai di bab terakhir itu kesimpulan. Kesimpulan dari yang praktikum saya lakukan tadi dapat saya simpulkan bahwa Wireshark itu merupakan alat yang sangat penting dalam analisis dan pengelolaan jaringan, karena mampu menangkap serta menampilkan lalu lintas data secara real time. Dengan Wireshark, pengguna dapat memahami bagaimana data dikirim, jenis protokol yang digunakan, serta mendeteksi permasalahan maupun aktivitas yang tidak normal pada jaringan. Dan hubungan Wireshark dengan keamanan jaringan itu sangat erat. Karena Wireshark membantu dalam proses monitoring, deteksi ancaman, dan analisis forensik jaringan. Melalui kemampuan tersebut, Wireshark berperan sebagai alat pendukung dalam menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data, sehingga keamanan jaringan dapat terjaga dengan lebih baik. Baiklah, sekian video yang dapat saya sampaikan tentang keamanan jaringan dan Wireshark. Terima kasih untuk perhatiannya, dan saya mohon maaf apabila ada salah kata dan ataupun salah dalam menjelaskan materi ataupun praktikum tadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.